Selamat bergabung di channel Master Pendidikan, channel referensi dunia pendidikan untuk menjadikan pendidikan Indonesia unggul di kancah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Master Pendidikan. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berjumpa secara virtual di program ngomongin Indonesia, terkhusus yang berkaitan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Malam ini kita akan ngomongin pendidikan 4.0 atau 4.0 yang sangat santer ya di saat ini di Indonesia untuk ke depan pendidikan 4.0 ya. Ini program perdana ya tentu di Master Pendidikan untuk ngomongin beberapa hal yang krusial tentunya di bidang pendidikan. Saya masih menunggu speak center dari seorang sahabat saya yang dosen ya dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Riau, tepatnya di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Beliau di bidang pendidikan cukup intens bergerak di bidang pendidikan. Jadi teman-teman nanti yang sudah bergabung ya, atau nanti juga akan di-upload di YouTube ya, silakan bisa mengajukan pertanyaan langsung saat ini atau nanti di komentar-komentar tentang pendidikan 4.0 ini. Sobat Master Pendidikan, untuk pendidikan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting di suatu bangsa atau suatu negara, karena ya pendidikanlah yang akan mengubah ya peradaban suatu bangsa atau suatu negara. Selain dari politik, kemudian ekonomi, kemudian keamanan ya dan lain sebagainya, tentu pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita bahas ke depan, karena dunia makin dinamis ya, jadi serba tidak pasti ke depan. Maka pendidikan ke depan itu baiknya seperti apa? Nah, kita akan diskusikan malam ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, selamat bergabung, selamat malam saya ucapkan. Khususnya kepada teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan, apakah nanti kita akan sudah siap itu menghadapi pendidikan 4.0 ini, atau memang kita akan bagaimana? Apalagi ke depan kita akan menghadapi atau mendapatkan bonus demografi itu sendiri di kurang lebih di tahun 2030 ya. Artinya usia produktif negara Indonesia itu akan banyak. Nah, di bidang pendidikan itu sendiri seperti apa? Karena faktor kemajuan pendidikan itu juga sangat banyak ya. Ada faktor utama, kemudian ada faktor sekunder. Kalau menurut saya, faktor utama dari kemajuan pendidikan itu adalah dari segi kualitas guru, gitu. Kualitas dari pendidik itu sendiri. Kemudian faktor sekunder, ya, faktor sekunder untuk kemajuan suatu pendidikan ya bisa dari regulasi yang dibuat dari pemangku kebijakan, kemudian juga karena regulasi itu ya akan berhubungan dengan kesejahteraan, kemudian sarana prasarana, kemudian juga aturan-aturan yang berlaku di sekolah itu sendiri. Nah,
kaitannya dengan pendidikan 4.0, kenapa kita harus siap-siap seperti itu ya, siap-siap menyiapkan dari sekarang, karena masalah di pendidikan Indonesia itu memang sangat kompleks sekali. Ada kekerasan sekolah masih ada, kemudian juga kualitas guru yang masih dipandang rendah di Indonesia, kemudian juga ada ya sekolah yang tidak ramah anak, ya, ada diskriminasi dan lain sebagainya, ada pembulian. Tentu ini masalah-masalah yang kompleks ya pada saat ini. Tetapi memang mau tidak mau pendidikan 4.0 itu harus kita jalankan. Kalau tidak ya kita akan ketinggalan begitu. Sobat Masa Pendidikan, ya, memang teknis dari pendidikan itu kan ada dari hulu sampai hilir, ya. Dari hulu mungkin itu berhubungan dengan Kementerian Pendidikan. Nah, di Kementerian Pendidikan itu kan banyak sekali undang-undang, kemudian ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan menteri, ya, yang nanti akan diturunkan ke daerah-daerah. Yang terakhir adalah pelaksana yang ada di bawah, yaitu para guru itu sendiri. Nah, dari perubahan kurikulum yang sudah 10 kali berubah tentunya di Indonesia ini, yang hari ini kita memakai kurikulum 2013 ya, revisi 2017. Nah, apakah dengan perubahan zaman begitu ya, perubahan teknologi yang mendekati teknologi, apa kita harus merubah kembali kurikulum? Nah, ini tentu kita akan bincangkan ya pada malam ini. Tentu dengan diangkatnya seorang Pak Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan ini, tentu sebagian ada yang pro ya, kemudian juga sebagian ada yang kontra. Kemungkinan yang pro ya ini bisa membawa angin segar untuk pendidikan Indonesia, karena seperti yang kita tahu Pak Nadiem Makarim itu kan dekat dengan dunia teknologi. Nah, apakah pendidikan kita akan dibawa go teknologi, kan seperti itu angin segar bagi dunia pendidikan. Dan yang kontranya adalah mungkin beliau ya, seorang menteri Pak Nadiem Makarim itu tidak tahu dunia pendidikan, sehingga menurut yang kontra ya dari berbagai sumber itu mengatakan tidak tahu teknis dan seperti apa pendidikan di lapangan begitu. Ternyata sampai hari ini alhamdulillah ya masih berjalan, kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan, kemudian juga ada yang namanya peta pendidikan ya, sampai 2035 ya, tentunya ini diapresiasi sekali. Tapi peta pendidikan tersebut sih belum final ya, belum final untuk kita jalankan, masih dalam revisi kementerian itu sendiri. Memang kita sudah butuh yang namanya peta jalan ya, karena peta itu kan satu petunjuk begitu ya. Kalau kita ingin mencapai suatu lokasi, tentu kalau ada peta akan lebih mudah. Tentu kalau sekarang kan ada Google Maps ya, tentu akan lebih mudah kemana arah yang lebih cepat. Nah, tentu pendidikan itu juga harus punya peta untuk mau dibawa kemana nih pendidikan Indonesia saat ini. Apakah akan dibuat dengan apa adanya begitu, atau kita rencanakan sehingga nanti goalnya adalah sesuai yang negara canangkan, yaitu generasi emas 2045. Tentunya pendidikan adalah salah satu kontribusi yang sangat besar bagi pendidikan ya, bagi negara gitu bang, bagi sumbangsi
bangsa dan negara, karena pendidikan itu juga adalah proses transfer ya, transfer ilmu, kemudian transfer budaya, kemudian transfer tingkah laku, sikap ya, adab, seperti itu melalui pendidikan. Nah, apakah pendidikan kita memang sudah berhasil atau belum, yaitu patut kita perbincangkan ya di dunia pendidikan tentunya, untuk memang tidak hanya bergulir atau dibahas di tataran atas saja ya, di tataran bawah juga ini menjadi satu problem yang harus kita selesaikan.